Pemirsa, 8 relawan delegasi Indonesia memulai pelayaran menuju Gaza, Palestina. 8 orang tersebut terdiri dari 5 relawan Indonesia serta 3 awak media yang akan mendobrak blokade Israel. Inilah kesiapan dari delegasi Indonesia yang akan berlayar menuju Gaza bersama armada sipil kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Global Sumut Flotilla. Setibanya di Pelabuhan Albatros, Mamaris, Turki, delegasi Indonesia mengawali perjalanan dengan membaca doa bersama agar diberikan keselamatan dan keteguhan selama berlayar. Tentunya dengan harapan misi melintasi Laut Mediterania untuk mendobrak blokade dan pengepungan ilegal Israel atas Palestina bisa berhasil kali ini. Melihat bahwa masih ada manusia, masih ada di antara kita yang masih punya hati nurani dengan mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan bahkan jiwanya. Olehnya dengan penuh kesiapan insya Allah kami bersama delegasi Indonesia yang terdiri dari 7 orang insya Allah menyatakan telah siap, dan olehnya kami memohon doa dan dukungan sahabat semua, terkhusus kepada pemerintah Indonesia untuk terus memberikan perhatian tidak hanya kepada kami yang berlayar, akan tetapi kepada rakyat Palestina, kepada Gaza yang hari ini masih mengalami penjajahan dan genosida. Sedikitnya Global Peace Convoy Indonesia mengirimkan 8 orang peserta untuk menjadi perwakilan Indonesia, 3 diantaranya merupakan awak media. Setelah sempat menguat, rupiah hari ini ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kami akan segera kembali dengan informasinya. Pertemuan Presiden Amerika Serikat dan China mengisyaratkan Amerika Serikat yang meminta pertolongan kepada China untuk mengakhiri perang dengan Iran. Meski tidak dikatakan oleh kedua presiden yang bertemu, namun hal ini dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat terbang menuju Beijing. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Pertemuan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dibuka dengan pujian yang dilontarkan oleh Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Trump juga sempat mengatakan kepada Xi membutuhkan bantuan. Meski tak menyebut spesifik bantuan apa, namun diduga itu adalah bantuan dalam menghadapi situasi yang memanas dengan Iran. Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam wawancaranya dengan media bahwa Trump akan menekan China untuk membantunya dalam masalah Iran. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. We've made clear to them, that any support for Iran would obviously be detrimental for our relationship. That obviously is going to come up in this conversation. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Donald Trump bahwa seluruh dunia sedang menyaksikan pertemuan China dan Amerika. Dunia menyerukan agar mereka menjadi mitra, bukan saingan. 我始终认为，中美之间的共同利益大于分歧。中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利益。 Sebelum terbang ke Beijing, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika sudah mengendalikan Iran. Namun di sisi lain, pertemuan AS dan China mengisyaratkan Washington meminta bantuan China untuk berperan aktif menekan Iran agar mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Pemirsa, Amerika Serikat disebut akan meminta China untuk menekan Iran terkait Selat Hormuz. Meski begitu, menurut analisa dosen hubungan internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah, China justru tidak bisa ditekan oleh Amerika Serikat. Ya, sepertinya Amerika tertekan ya. Jadi memang banyak yang memprediksi, Mas, bahwa pertemuan Jinping dengan Trump itu akan membahas Iran.
Tapi saya sebelumnya sudah memberikan beberapa analisis saya bahwa pertemuan tersebut kedua negara, karena ini adalah invitation-nya dari Cina, jadi tentu ini akan merujuk kepada national interest atau kepentingannya Cina terlebih dahulu. Apa itu kepentingan Cina? Yang pertama berkaitan dengan tarif dagang yang tadi sudah dipublish e-news begitu ya. Yang kedua adalah persoalan ekspor impor. Kemudian yang ketiga masalah tarif, itu juga penting untuk Cina karena kan kita sempat melihat bahwa antara Amerika Serikat dengan Cina sempat clash ya, Mas Judo, tarif ini bahkan hampir diberikan tarif 100% begitu ya. Nah ini juga akan menjadi pembahasan utama dalam meeting tersebut. Jadi Iran itu menjadi salah satu poin dalam meeting itu, bukan satu-satunya atau bukan menjadi komponen yang penting. Nah di sela-sela pembicaraan tersebut saya pikir ini, saya melihatnya Trump sudah kebingungan bagaimana menyelesaikan konflik ini, mundur, dia merasa bahwa harga diri Amerika jatuh begitu ya, maju juga itu tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Artinya memang bisa jadi Trump itu meminta pertolongan Cina untuk menekan Iran, tapi permasalahannya Mas Juno, apakah Cina mau atau tidak begitu? Karena persoalannya mengenai tarif dagang untuk Cina penting, mengenai kerjasama teknologi AI dan lain sebagainya itu penting, tapi eksistensi Iran di Timur Tengah juga untuk Cina penting. Jadi maksud dari menekan tersebut kita harus juga ditafsirkan ya dengan berbagai tafsiran. Bisa jadi Trump meminta misalnya Cina menjadi mediator. Permasalahannya adalah apakah Cina bersedia untuk memediasi kedua negara. Itu yang pertama. Saya melihat meminta pertolongan itu seperti itu. Ya pemirsa, sebelum Amerika Serikat, Iran lebih dahulu melakukan kunjungan ke Cina untuk meminta dukungan. Iran juga melakukan safari diplomatik lainnya ke Rusia, Pakistan, dan juga Oman. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lebih dulu berkunjung ke Cina. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain ke Cina, menlu Iran juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan yang digelar 27 April lalu diklaim telah hasilkan gagasan yang baik bagi kedua negara. Araghchi juga lakukan safari politik ke Pakistan guna membahas upaya mediasi pertama dengan AS. Araghchi temui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta sejumlah pejabat tinggi lain. Sementara dalam kunjungan ke Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman Haitham bin Tariq di Istana Al-Barakat Muscat membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang tengah berlangsung. Pemirsa, Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru serang Iran bernama Sledgehammer. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya.
Pemirsa, Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Selain itu, serangan udara Israel juga menargetkan mobil ambulans. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi usai serangan udara dijatuhkan di permukiman warga. Eskalasi perang antara Israel Hizbullah makin mencekam di wilayah Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas akibat perang. Selain itu, serangan udara Zionis Israel juga menargetkan sejumlah mobil ambulan milik tim medis Lebanon Selatan. Akibat serangan udara Zionis Israel, mobil ambulan rusak berat dan terbakar. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Dampak serangan Israel juga menghancurkan permukiman warga di Arab Salim, Lebanon Selatan. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Pada serangan ini mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan warga. Dilaporkan pada serangan ini mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Sementara itu, dampak serangan udara Israel juga terlihat di Arab Salim, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah warga porak-poranda akibat serangan Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan oleh Zionis Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Selain itu, pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan drone ke Zionis Israel. Serangan drone Hizbullah ini menargetkan Zionis Israel di Khalat, Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menjadi ancaman besar bagi pasukan Zionis Israel. Selain itu, serangan drone pejuang Hizbullah membuat pasukan Zionis Israel kewalahan di Lebanon Selatan. Pemirsa, puluhan tahun jadi rival, Amerika Serikat dan China akhirnya bertemu untuk pertama kalinya setelah 1 dekade. Pertemuan krusial antara Trump dan Xi Jinping akan menentukan arah hubungan panas dingin dua negara superpower ini. Di tengah ketegangan Timur Tengah, Trump terbang ke Beijing untuk pertama kalinya bertemu Xi Jinping. Pertemuan tingkat tinggi dua negara adidaya ini berlangsung 13 hingga 15 Mei untuk membahas hubungan strategis, ekonomi dan isu geopolitik hingga AI. Amerika Serikat belum merilis apa saja isi pertemuan, namun Presiden China Xi Jinping menyebut hubungan persaingan dan kerjasama bisa lebih terkendali dan bukan pertemuan sebagai rival. Sementara dalam pertemuan tersebut, Trump membawa serta puluhan pengusaha yang disebut Trump sebagai 30 orang terbaik di dunia untuk kesepakatan bisnis. Di antaranya CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, hingga CEO Nvidia asal Taiwan Jensen Huang. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Teknologi dan rantai pasoknya termasuk produksi chip dan pengembangan kecerdasan buatan atau AI juga menjadi poin penting.
Isu keterlibatan Cina dalam krisis Iran dan Selat Hormuz diduga juga akan diminta Trump agar Cina bisa menekan Iran. Selain itu, Taiwan juga akan menjadi posisi tawar yang sensitif karena Cina berulang kali memperingatkan Amerika terkait Taiwan. Dan yang tidak kalah penting, tarif dagang yang sangat tinggi yang sebelumnya diterapkan Trump ke Cina menjadi isu panas saat tahun lalu Trump menetapkan tarif di atas 100%. Pertemuan dua negara ini bertujuan mencegah persaingan menjadi konflik. Hubungan Amerika dan Cina yang panas dingin kini menuju era baru untuk mengakhiri konflik, namun kedua negara diprediksi akan sangat berhati-hati karena melibatkan sejumlah isu sensitif dalam pertemuan. Pemirsa, lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah. Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang. Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung. Hingga kini baik Iran maupun Amerika Serikat masih mengupayakan kesepakatan damai, mulai dari melalui bantuan mediator dari Pakistan hingga safari politik ke berbagai negara. Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer tersebut dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berkunjung ke New Delhi, India untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS. Dalam pertemuan tersebut, Araghchi menyampaikan terkait konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi masih melanjutkan safari politiknya di India. Ia datang untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS di New Delhi tanggal 14 hingga 15 Mei.
Dalam pertemuan tersebut, Arakci turut menyampaikan terkait konflik dengan Amerika Serikat dan Israel yang berlangsung di Timur Tengah. As you have all witnessed, my country has within the span of less than a year twice been subjected to brutal and unlawful aggression by the United States and Israel. The attacks on my people have been justified with false claims that run counter to the informed assessments of the International Atomic Energy Agency and even America's own intelligence community. The truth is that Iran, like many other independent nations, is the victim of illegal expansionism and warmongering. These are ugly things which have no place in today's world. Diketahui Arakci tiba di New Delhi pada Rabu 13 Mei dan akan berada di India hingga 15 Mei. Selama kunjungannya ke India, Arakci berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS, salah satunya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Para menteri akan berpartisipasi dalam 2 sesi pleno, yakni terkait agenda global dan regional, hingga terkait peringatan 20 tahun BRICS dan isu-isu pembangunan berkelanjutan, inovasi dan perluasan kerjasama antar negara anggota. Menteri Keamanan Nasional Israel diumpat warga saat melakukan kunjungan ke Saknin. Ben Gvir dituduh gagal melindungi warga dalam aksi kekerasan bersenjata yang terjadi. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke Saknin pada hari Selasa yang memicu kemarahan warga. Ben-Gvir bergerak di bawah pengawalan polisi yang ketat dan terlibat dalam perselisihan verbal dengan penduduk setempat. Ben-Gvir menggambarkan kunjungan itu sebagai inspeksi ketertiban umum di tengah klaim pemerintah yang telah berlangsung lama mengenai penegakan hukum dan tata kelola di komunitas Arab. Namun kunjungan itu mendarat di kota yang sudah menjadi pusat protes atas kejahatan terorganisir dan kekerasan bersenjata. Para pemimpin Arab berulang kali menuduh Ben-Gvir yang mengawasi kepolisian gagal melindungi warga Arab sambil menggunakan pengerahan polisi besar-besaran untuk kunjungan politik. Massa menyuruhkan tindakan yang lebih tegas dan mengkritik penanganan krisis oleh Ben-Gvir. Pemirsa, 8 relawan delegasi Indonesia memulai pelayaran menuju Gaza, Palestina. 8 orang tersebut terdiri dari 5 relawan Indonesia serta 3 awak media yang akan mendobrak blokade Israel. Inilah kesiapan dari delegasi Indonesia yang akan berlayar menuju Gaza bersama armada sipil kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Global Sumut Flotilla. Setibanya di Pelabuhan Albatros, Mamaris, Turki, delegasi Indonesia mengawali perjalanan dengan membaca doa bersama agar diberikan keselamatan dan keteguhan selama berlayar. Tentunya dengan harapan misi melintasi Laut Mediterania untuk mendobrak blokade dan pengepungan ilegal Israel atas Palestina bisa berhasil kali ini. Melihat bahwa masih ada manusia, masih ada di antara kita yang masih punya hati nurani dengan mengorbankan waktu, tenaga, harta dan bahkan jiwanya. Olehnya dengan penuh kesiapan insya Allah kami bersama delegasi Indonesia yang terdiri dari 7 orang insya Allah menyatakan telah siap, dan olehnya kami memohon doa dan dukungan sahabat semua terkhusus kepada pemerintah Indonesia untuk terus memberikan perhatian tidak hanya kepada kami yang berlayar, akan tetapi kepada rakyat Palestina, kepada Gaza yang hari ini masih mengalami penjajahan dan genosida. Sedikitnya Global Peace Convoy Indonesia mengirimkan 8 orang peserta untuk menjadi perwakilan Indonesia, 3 diantaranya merupakan awak media. Setelah sempat menguat, rupiah hari ini ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kami akan segera kembali dengan informasinya.
Selamat malam, apa kabar pemirsa? Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Selain itu, serangan udara Israel juga menargetkan mobil ambulans. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi usai serangan udara dijatuhkan di permukiman warga. Eskalasi perang antara Israel Hizbullah makin mencekam di wilayah Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas akibat perang. Selain itu, serangan udara Zionis Israel juga menargetkan sejumlah mobil ambulan milik tim medis Lebanon Selatan. Akibat serangan udara Zionis Israel, mobil ambulan rusak berat dan terbakar. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Dampak serangan Israel juga menghancurkan permukiman warga di Arab Salim, Lebanon Selatan. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Pada serangan ini mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan warga. Dilaporkan pada serangan ini mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Sementara itu, dampak serangan udara Israel juga terlihat di Arab Salim, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah warga porak-poranda akibat serangan Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan oleh Zionis Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer tersebut dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berkunjung ke New Delhi, India untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS. Dalam pertemuan tersebut, Araghchi menyampaikan terkait konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi masih melanjutkan safari politiknya di India.
Ia datang untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS di New Delhi tanggal 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan tersebut, Arakchi turut menyampaikan terkait konflik dengan Amerika Serikat dan Israel yang berlangsung di Timur Tengah. As you have all witnessed, my country has within the span of less than a year twice been subjected to brutal and unlawful aggression by the United States and Israel. The attacks on my people have been justified with false claims that run counter to the informed assessments of the International Atomic Energy Agency and even America's own intelligence community. The truth is that Iran, like many other independent nations, is the victim of illegal expansionism and warmongering. These are ugly things which have no place in today's world. Diketahui Arakchi tiba di New Delhi pada Rabu 13 Mei dan akan berada di India hingga 15 Mei. Selama kunjungannya ke India, Arakchi berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS, salah satunya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Para menteri akan berpartisipasi dalam 2 sesi pleno, yakni terkait agenda global dan regional, hingga terkait peringatan 20 tahun BRICS dan isu-isu pembangunan berkelanjutan, inovasi dan perluasan kerjasama antar negara anggota. Menteri Keamanan Nasional Israel diumpat warga saat melakukan kunjungan ke Sakhnin. Ben Gvir dituduh gagal melindungi warga dalam aksi kekerasan bersenjata yang terjadi. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke Sakhnin pada hari Selasa yang memicu kemarahan warga. Ben-Gvir bergerak di bawah pengawalan polisi yang ketat dan terlibat dalam perselisihan verbal dengan penduduk setempat. Ben-Gvir menggambarkan kunjungan itu sebagai inspeksi ketertiban umum di tengah klaim pemerintah yang telah berlangsung lama mengenai penegakan hukum dan tata kelola di komunitas Arab. Namun kunjungan itu mendarat di kota yang sudah menjadi pusat protes atas kejahatan terorganisir dan kekerasan bersenjata. Para pemimpin Arab berulang kali menuduh Ben-Gvir yang mengawasi kepolisian gagal melindungi warga Arab sambil menggunakan pengerahan polisi besar-besaran untuk kunjungan politik. Massa menyerukan tindakan yang lebih tegas dan mengkritik penanganan krisis oleh Ben-Gvir. Pemirsa, 8 relawan delegasi Indonesia memulai pelayaran menuju Gaza, Palestina. 8 orang tersebut terdiri dari 5 relawan Indonesia serta 3 awak media yang akan mendobrak blokade Israel. Inilah kesiapan dari delegasi Indonesia yang akan berlayar menuju Gaza bersama armada sipil kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Global Sumut Flotilla. Setibanya di Pelabuhan Albatros, Mamaris, Turki, delegasi Indonesia mengawali perjalanan dengan membaca doa bersama agar diberikan keselamatan dan keteguhan selama berlayar. Tentunya dengan harapan misi melintasi Laut Mediterania untuk mendobrak blokade dan pengepungan ilegal Israel atas Palestina bisa berhasil kali ini. Melihat bahwa masih ada manusia, masih ada di antara kita yang masih punya hati nurani dengan mengorbankan waktu, tenaga, harta dan bahkan jiwanya. Olehnya dengan penuh kesiapan insya Allah kami bersama delegasi Indonesia yang terdiri dari 7 orang insya Allah menyatakan telah siap, dan olehnya kami memohon doa dan dukungan sahabat semua terkhusus kepada pemerintah Indonesia untuk terus memberikan perhatian tidak hanya kepada kami yang berlayar, akan tetapi kepada rakyat Palestina, kepada Gaza yang hari ini masih mengalami penjajahan dan genosida. Sedikitnya Global Peace Convoy Indonesia mengirimkan 8 orang peserta untuk menjadi perwakilan Indonesia, 3 diantaranya merupakan awak media. Setelah sempat menguat, rupiah hari ini ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kami akan segera kembali dengan informasinya.
Selamat malam, apa kabar pemirsa? Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Selain itu, serangan udara Israel juga menargetkan mobil ambulans. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi usai serangan udara dijatuhkan di permukiman warga. Eskalasi perang antara Israel Hizbullah makin mencekam di wilayah Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas akibat perang. Selain itu, serangan udara Zionis Israel juga menargetkan sejumlah mobil ambulan milik tim medis Lebanon Selatan. Akibat serangan udara Zionis Israel, mobil ambulan rusak berat dan terbakar. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Dampak serangan Israel juga menghancurkan permukiman warga di Arab Salim, Lebanon Selatan. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Pada serangan ini mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan warga. Dilaporkan pada serangan ini mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Sementara itu, dampak serangan udara Israel juga terlihat di Arab Salim, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah warga porak-poranda akibat serangan Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan oleh Zionis Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Pemirsa, lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah. Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang. Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung. Hingga kini baik Iran maupun Amerika Serikat masih mengupayakan kesepakatan damai, mulai dari melalui bantuan mediator dari Pakistan hingga safari politik ke berbagai negara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berkunjung ke New Delhi, India untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS. Dalam pertemuan tersebut, Araghchi menyampaikan terkait konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi masih melanjutkan safari politiknya di India. Ia datang untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS di New Delhi tanggal 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan tersebut, Araghchi turut menyampaikan terkait konflik dengan Amerika Serikat dan Israel yang berlangsung di Timur Tengah. As you have all witnessed, my country has within the span of less than a year twice been subjected to brutal and unlawful aggression by the United States and Israel. The attacks on my people have been justified with false claims that run counter to the informed assessments of the International Atomic Energy Agency and even America's own intelligence community. The truth is that Iran, like many other independent nations, is the victim of illegal expansionism and warmongering. These are ugly things which have no place in today's world. Diketahui Araghchi tiba di New Delhi pada Rabu 13 Mei dan akan berada di India hingga 15 Mei. Selama kunjungannya ke India, Araghchi berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS, salah satunya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Para menteri akan berpartisipasi dalam 2 sesi pleno, yakni terkait agenda global dan regional, hingga terkait peringatan 20 tahun BRICS dan isu-isu pembangunan berkelanjutan, inovasi dan perluasan kerjasama antar negara anggota. Menteri Keamanan Nasional Israel diumpat warga saat melakukan kunjungan ke Sakhnin. Ben Gvir dituduh gagal melindungi warga dalam aksi kekerasan bersenjata yang terjadi. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke Sakhnin pada hari Selasa yang memicu kemarahan warga. Ben-Gvir bergerak di bawah pengawalan polisi yang ketat dan terlibat dalam perselisihan verbal dengan penduduk setempat. Ben-Gvir menggambarkan kunjungan itu sebagai inspeksi ketertiban umum di tengah klaim pemerintah yang telah berlangsung lama mengenai penegakan hukum dan tata kelola di komunitas Arab. Namun kunjungan itu mendarat di kota yang sudah menjadi pusat protes atas kejahatan terorganisir dan kekerasan bersenjata. Para pemimpin Arab berulang kali menuduh Ben-Gvir yang mengawasi kepolisian gagal melindungi warga Arab sambil menggunakan pengerahan polisi besar-besaran untuk kunjungan politik. Massa menyerukan tindakan yang lebih tegas dan mengkritik penanganan krisis oleh Ben-Gvir. Pemirsa, 8 relawan delegasi Indonesia memulai pelayaran menuju Gaza, Palestina. 8 orang tersebut terdiri dari 5 relawan Indonesia serta 3 awak media yang akan mendobrak blokade Israel. Inilah kesiapan dari delegasi Indonesia yang akan berlayar menuju Gaza bersama armada sipil kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Global Sumut Flotilla. Setibanya di Pelabuhan Albatros, Mamaris, Turki, delegasi Indonesia mengawali perjalanan dengan membaca doa bersama agar diberikan keselamatan dan keteguhan selama berlayar. Tentunya dengan harapan misi melintasi Laut Mediterania untuk mendobrak blokade dan pengepungan ilegal Israel atas Palestina bisa berhasil kali ini. Melihat bahwa masih ada manusia, masih ada di antara kita yang masih punya hati nurani dengan mengorbankan waktu, tenaga, harta dan bahkan jiwanya. Olehnya dengan penuh kesiapan insya Allah kami bersama delegasi Indonesia yang terdiri dari 7 orang insya Allah menyatakan telah siap, dan olehnya kami memohon doa dan dukungan sahabat semua terkhusus kepada pemerintah Indonesia untuk terus memberikan perhatian tidak hanya kepada kami yang berlayar, akan tetapi kepada rakyat Palestina, kepada Gaza yang hari ini masih mengalami penjajahan dan genosida. Sedikitnya Global Peace Convoy Indonesia mengirimkan 8 orang peserta untuk menjadi perwakilan Indonesia, 3 diantaranya merupakan awak media. Setelah sempat menguat, rupiah hari ini ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kami akan segera kembali dengan informasinya.
selamat malam. Apa kabar pemirsa? Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Selain itu, serangan udara Israel juga menargetkan mobil ambulans. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi usai serangan udara dijatuhkan di permukiman warga. Eskalasi perang antara Israel Hizbullah makin mencekam di wilayah Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas akibat perang. Selain itu, serangan udara Zionis Israel juga menargetkan sejumlah mobil ambulan milik tim medis Lebanon Selatan. Akibat serangan udara Zionis Israel, mobil ambulan rusak berat dan terbakar. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Dampak serangan Israel juga menghancurkan permukiman warga di Arab Salim, Lebanon Selatan. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Pada serangan ini mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan warga. Dilaporkan pada serangan ini mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Sementara itu, dampak serangan udara Israel juga terlihat di Arab Salim, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah warga porak-poranda akibat serangan Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan oleh Zionis Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Pemirsa, lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah. Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang. Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung. Hingga kini baik Iran maupun Amerika Serikat masih mengupayakan kesepakatan damai, mulai dari melalui bantuan mediator dari Pakistan hingga safari politik ke berbagai negara. Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer tersebut dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal.
Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Pemirsa, tekanan terhadap rupiah meningkat akibat konflik Timur Tengah yang semakin memanas. Meski demikian, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswabi mengatakan pelemahan kurs rupiah dipengaruhi ketegangan di Selat Hormuz yang kian memanas. Tak hanya itu, konflik yang terjadi di Timur Tengah semakin membuat indeks dolar mengalami penguatan sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah. Salah satunya adalah faktor eksternal yang masih menyelimuti pikiran masyarakat secara global, yaitu adalah perang di Timur Tengah, terutama adalah di Selat Hormuz. Kita tahu bahwa gencatan senjata, pudar, proposal-proposal yang diberikan oleh pemerintahan Iran, ditolak oleh pemerintahan Amerika karena lebih menguntungkan dari Iran sendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga blokade Selat Hormuz masih terus dilakukan oleh Iran. Kemudian Amerika pun juga terus melakukan blokade di wilayah Laut Oman yang memasuki laut internasional. Sehingga apa? Sehingga transportasi LPG, gas alam maupun minyak mentah ini terhambat total. 20% terhambat total, dan ini akan berdampak terhadap penguatan indeks dolar dan menguatnya harga minyak mentah dunia. Sementara itu, melalui media sosial X, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti perkembangan dan dinamika pasar. Ia mengatakan dinamika pasar modal maupun pasar uang kurang menggembirakan, namun menurutnya tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah.
SBY pun menekankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, dunia usaha, para ekonom harus membangun kesatuan dan saling percaya. Ya pemirsa, setelah sempat menguat, rupiah hari ini ditutup dengan nilai tukar melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya meminta masyarakat untuk tidak panik. Sementara Apindo mendesak pemerintah agar segera mencari solusi menguatkan rupiah kembali. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa meminta masyarakat tidak perlu panik terkait melemahnya nilai tukar rupiah yang mencetak rekor terendah di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dijumpai di acara Kejaksaan Agung pada hari Rabu, Purbaya menegaskan Indonesia memiliki fondasi ekonomi kuat dan pemerintah tahu betul di mana kelemahannya sehingga Indonesia tidak akan terpuruk lagi seperti krisis tahun 1998. Purbaya pun juga menyebut Kementerian Keuangan akan ikut membantu Bank Indonesia menstabilkan rupiah. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada biaya produksi para pelaku usaha dan berpotensi meningkatnya harga barang produksi hingga pemutusan hubungan kerja. Terkait hal itu, pelaku usaha berharap pemerintah melakukan langkah cepat untuk menjaga menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Batas daya tahan pengusaha itu tentu misalnya seperti harga-harga produk. Selama ini kan dunia usaha masih mencoba ya dengan mengurangi kos operasional, mengurangi biaya-biaya promosi misalnya supaya bisa membantu daripada mengurangi kos sehingga tidak menaikkan harga-harga produk di pasaran atau di konsumen. Tapi kalau nanti ini berkepanjangan, maka tidak tertutup kemungkinan ya dunia usaha itu akan menyesuaikan dengan harga-harga di konsumen. Diketahui per Kamis 14 Mei 2026, rupiah ditutup di level Rp17.529 per dolar Amerika Serikat. Ini membuat rupiah melemah 0,3% dibandingkan penutupan Rabu 13 Mei pada Rp17.476 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat melambungkan harga elektronik hingga lebih dari 50%. Tren kenaikan harga sudah terjadi sejak awal tahun 2026, namun melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini membuat harga elektronik kian meroket. Terkait hal itu, para pedagang melakukan penyesuaian harga jual produk karena modal yang dikeluarkan untuk mengambil barang dari luar negeri juga membengkak. Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat. Mengingat harga barang pokok lainnya juga mulai naik seiring dengan masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Komponen spare part semua mengalami kenaikan yang besar ya. Sejak awal tahun 2026, sejak kebutuhan untuk pembuatan komputer AI untuk seperti SSD, RAM, ditambah sekarang kurs dolar kan mencapai 17.600. Jadi untuk harga tinggi banget ya. Mungkin kalau sebelumnya dijual dengan harga berapa, saat ini di harga berapa? Karena saya base-nya komputer ya, kita contoh untuk di laptop mungkin ya, yang dulu Core i3 mungkin di angka 6 jutaan, saat ini di harga di atas 10 juta. Di tengah ketidakpastian energi global akibat konflik geopolitik, sejumlah kawasan di Indonesia sudah ramai menggunakan compressed natural gas atau CNG sebagai salah satu alternatif pengganti LPG untuk memenuhi operasional dapur. Di Batam, Kepulauan Riau, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memanfaatkan gas bumi dengan sistem CNG dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk mendukung program MPG. Bahkan untuk setiap harinya ada sekitar 14 SPPG di Kota Batam yang melakukan pengisian CNG.
Tidak hanya dapur MBG, sejumlah restoran dan hotel juga telah menggunakan CNG sebagai bahan bakar untuk memasak. Meski kini baru melayani hotel, restoran, dan SPPG dalam waktu dekat, PGN berencana akan menyentuh sektor UMKM dan rumah tangga sebagai pengguna CNG. Di Batam sendiri kita ada 86 pelanggan itu yang sudah berlangganan dengan kita di Batam. Jadi cukup banyak UMKM, industri-industri juga sama menggunakan CNG juga atau natural gas ini sebagai bahan bakar utama mereka. Kalau untuk SPPG sendiri kita ada 10 SPPG yang berjalan sampai saat ini yang menggunakan CNG kita dengan produk sisil dari PGN sendiri. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap uji coba penggunaan CNG untuk menjadi salah satu alternatif pengganti LPG masih berlangsung. Hal ini sebagai salah satu solusi krisis energi dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan oleh masyarakat untuk menggantikan LPG subsidi 3 kg. Bahlil pun menjelaskan pemerintah sedang menunggu hasil uji keselamatan dari Lemigas. Menurutnya, jika pengujian rampung, maka pemerintah siap untuk memproduksi CNG dalam skala besar sehingga bisa digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, Bahlil juga sempat menjelaskan pemanfaatan CNG bukan hal baru karena tabung berukuran 12 hingga 20 kg telah terlebih dahulu digunakan untuk kebutuhan komersil. Karena target dari Presiden kan sangat besar kepada kita, jadi kita melakukan. Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sekitar 10.000 pusat kesehatan masyarakat di tanah air belum pernah direnovasi sejak era Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Dalam acara penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi sebesar 10,27 triliun rupiah di Kejaksaan Agung pada hari Rabu, Prabowo mengatakan uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas. Dengan perkiraan anggaran kebutuhan perbaikan satu puskesmas sekitar 2 miliar rupiah. Menurut Prabowo, pada bulan depan, negara juga akan memperoleh tambahan penerimaan negara 10 triliun rupiah dari Satgas PKH dan 39 triliun dari PPATK. Jika angka tersebut terrealisasi, maka 10.000 puskesmas dapat direnovasi. Kemudian diserahkan kepada Dir PT Agrinas. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun. Otorita Ibu Kota Nusantara menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Undang-Undang IKN. Apa isinya? Saksikan usai jeda berikut. Di global akibat konflik geopolitik, sejumlah kawasan di Indonesia sudah ramai menggunakan compressed natural gas atau CNG sebagai salah satu alternatif pengganti LPG untuk memenuhi operasional dapur. Di Batam, Kepulauan Riau, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memanfaatkan gas bumi dengan sistem CNG dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk mendukung program MPG. Bahkan untuk setiap harinya ada sekitar 14 SPPG di Kota Batam yang melakukan pengisian CNG. Tidak hanya dapur MBG, sejumlah restoran dan hotel juga telah menggunakan CNG sebagai bahan bakar untuk memasak.
Meski kini baru melayani hotel, restoran, dan SPPG dalam waktu dekat, PGN berencana akan menyentuh sektor UMKM dan rumah tangga sebagai pengguna CNG. Di Batam sendiri kita ada 86 pelanggan itu yang sudah berlangganan dengan kita di Batam. Jadi cukup banyak UMKM, industri-industri juga sama menggunakan CNG juga atau natural gas ini sebagai bahan bakar utama mereka. Kalau untuk SPPG sendiri kita ada 10 SPPG yang berjalan sampai saat ini yang menggunakan CNG kita dengan produk sisil dari PGN sendiri. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap uji coba penggunaan CNG untuk menjadi salah satu alternatif pengganti LPG masih berlangsung. Hal ini sebagai salah satu solusi krisis energi dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan oleh masyarakat untuk menggantikan LPG subsidi 3 kg. Bahlil pun menjelaskan pemerintah sedang menunggu hasil uji keselamatan dari Lemigas. Menurutnya, jika pengujian rampung, maka pemerintah siap untuk memproduksi CNG dalam skala besar sehingga bisa digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, Bahlil juga sempat menjelaskan pemanfaatan CNG bukan hal baru karena tabung berukuran 12 hingga 20 kg telah terlebih dahulu digunakan untuk kebutuhan komersil. Karena target dari Presiden kan sangat besar kepada kita, jadi kita melakukan. Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sekitar 10.000 pusat kesehatan masyarakat di tanah air belum pernah direnovasi sejak era Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Dalam acara penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi sebesar 10,27 triliun rupiah di Kejaksaan Agung pada hari Rabu, Prabowo mengatakan uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas. Dengan perkiraan anggaran kebutuhan perbaikan satu puskesmas sekitar 2 miliar rupiah. Menurut Prabowo, pada bulan depan, negara juga akan memperoleh tambahan penerimaan negara 10 triliun rupiah dari Satgas PKH dan 39 triliun dari PPATK. Jika angka tersebut terrealisasi, maka 10.000 puskesmas dapat direnovasi. Kemudian diserahkan kepada Dir PT Agrinas. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun. Otorita Ibu Kota Nusantara menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Undang-Undang IKN. Apa isinya? Saksikan usai jeda berikut. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak.
Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Pemirsa, tekanan terhadap rupiah meningkat akibat konflik Timur Tengah yang semakin memanas. Meski demikian, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswabi mengatakan pelemahan kurs rupiah dipengaruhi ketegangan di Selat Hormuz yang kian memanas. Tak hanya itu, konflik yang terjadi di Timur Tengah semakin membuat indeks dolar mengalami penguatan sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah. Salah satunya adalah faktor eksternal yang masih menyelimuti ya pikiran masyarakat secara global, yaitu adalah perang di Timur Tengah, ya terutama adalah di Selat Hormuz. Ya, kita tahu bahwa gencatan senjata, pudar, ya proposal-proposal yang diberikan oleh pemerintahan Iran ya ditolak oleh pemerintahan Amerika karena lebih menguntungkan dari Iran sendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga blokade Selat Hormuz masih terus dilakukan oleh Iran. Kemudian Amerika pun juga terus melakukan blokade di wilayah Laut Oman yang memasuki laut internasional. Sehingga apa? Sehingga transportasi LPG ya gas alam maupun minyak mentah ini terhambat total. 20% terhambat total, dan ini akan berdampak terhadap penguatan indeks dolar dan menguatnya harga minyak mentah dunia. Sementara itu, melalui media sosial X, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti perkembangan dan dinamika pasar. Ia mengatakan dinamika pasar modal maupun pasar uang kurang menggembirakan, namun menurutnya tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. SBY pun menekankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, dunia usaha, para ekonom harus membangun kesatuan dan saling percaya. Ya pemirsa, setelah sempat menguat, rupiah hari ini ditutup dengan nilai tukar melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya meminta masyarakat untuk tidak panik. Sementara Apindo mendesak pemerintah agar segera mencari solusi menguatkan rupiah kembali. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa meminta masyarakat tidak perlu panik terkait melemahnya nilai tukar rupiah yang mencetak rekor terendah di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dijumpai di acara Kejaksaan Agung pada hari Rabu, Purbaya menegaskan Indonesia memiliki fondasi ekonomi kuat dan pemerintah tahu betul di mana kelemahannya sehingga Indonesia tidak akan terpuruk lagi seperti krisis tahun 1998. Purbaya pun juga menyebut Kementerian Keuangan akan ikut membantu Bank Indonesia menstabilkan rupiah. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada biaya produksi para pelaku usaha dan berpotensi meningkatnya harga barang produksi hingga pemutusan hubungan kerja. Terkait hal itu, pelaku usaha berharap pemerintah melakukan langkah cepat untuk menjaga menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Batas daya tahan pengusaha itu tentu misalnya seperti harga-harga produk. Selama ini kan dunia usaha masih mencoba ya dengan mengurangi kos operasional
mengurangi biaya-biaya promosi misalnya, supaya bisa membantu daripada mengurangi kos sehingga tidak menaikkan harga-harga produk di pasaran atau di konsumen. Tapi kalau nanti ini berkepanjangan, maka tidak tertutup kemungkinan ya dunia usaha itu akan menyesuaikan dengan harga-harga di konsumen. Diketahui per Kamis 14 Mei 2026, rupiah ditutup di level 17.529 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini membuat rupiah melemah 0,3% dibandingkan penutupan Rabu 13 Mei pada 17.476 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah yang menyentuh angka di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat melambungkan harga elektronik hingga lebih dari 50%. Tren kenaikan harga sudah terjadi sejak awal tahun 2026, namun melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini membuat harga elektronik kian meroket. Terkait hal itu, para pedagang melakukan penyesuaian harga jual produk karena modal yang dikeluarkan untuk mengambil barang dari luar negeri juga membengkak. Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat. Mengingat harga barang pokok lainnya juga mulai naik seiring dengan masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Komponen spare part semua mengalami kenaikan yang besar ya. Sejak awal tahun 2026, sejak kebutuhan untuk pembuatan komputer AI untuk seperti SSD, RAM, ditambah sekarang kurs dolar kan mencapai 17.600. Jadi untuk harga tinggi banget ya. Mungkin kalau sebelumnya dijual dengan harga berapa, saat ini di harga berapa? Karena saya base-nya komputer ya, kita contoh untuk di laptop mungkin ya, yang dulu Core i3 mungkin di angka 6 jutaan, saat ini di harga di atas 10 juta. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap uji coba penggunaan CNG untuk menjadi salah satu alternatif pengganti LPG masih berlangsung. Hal ini sebagai salah satu solusi krisis energi dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan oleh masyarakat untuk menggantikan LPG subsidi 3 kg. Bahlil pun menjelaskan pemerintah sedang menunggu hasil uji keselamatan dari Lemigas. Menurutnya, jika pengujian rampung, maka pemerintah siap untuk memproduksi CNG dalam skala besar sehingga bisa digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, Bahlil juga sempat menjelaskan pemanfaatan CNG bukan hal baru karena tabung berukuran 12 hingga 20 kg telah terlebih dahulu digunakan untuk kebutuhan komersil. Karena target dari Presiden kan sangat besar kepada kita, jadi kita melakukan. Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sekitar 10.000 pusat kesehatan masyarakat di tanah air belum pernah direnovasi sejak era Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Dalam acara penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi sebesar 10,27 triliun rupiah di Kejaksaan Agung pada hari Rabu, Prabowo mengatakan uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas. Dengan perkiraan anggaran kebutuhan perbaikan satu puskesmas sekitar 2 miliar rupiah. Menurut Prabowo, pada bulan depan, negara juga akan memperoleh tambahan penerimaan negara 10 triliun rupiah dari Satgas PKH dan 39 triliun dari PPATK. Jika angka tersebut terrealisasi, maka 10.000 puskesmas dapat direnovasi. Kemudian diserahkan kepada Dirut PT Agrinas. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
10.000. Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas. 10 triliun. Otorita Ibu Kota Nusantara menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Undang-Undang IKN. Apa isinya? Saksikan usai jeda berikut. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Pemirsa, tekanan terhadap rupiah meningkat akibat konflik Timur Tengah yang semakin memanas. Meski demikian, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswabi mengatakan pelemahan kurs rupiah dipengaruhi ketegangan di Selat Hormuz yang kian memanas. Tak hanya itu, konflik yang terjadi di Timur Tengah semakin membuat indeks dolar mengalami penguatan sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah. Salah satunya adalah faktor eksternal yang masih menyelimuti ya pikiran masyarakat secara global, yaitu adalah perang di Timur Tengah, ya terutama adalah di Selat Hormuz. Ya kita tahu bahwa gencatan senjata, pudar, ya proposal-proposal yang diberikan oleh pemerintahan Iran, ya ditolak oleh pemerintahan Amerika karena lebih menguntungkan dari Iran sendiri. Nah sehingga apa? Sehingga blokade Selat Hormuz masih terus dilakukan oleh Iran. Kemudian Amerika pun juga terus melakukan blokade di wilayah Laut Oman yang memasuki laut internasional. Sehingga apa? Sehingga transportasi LPG ya gas alam maupun minyak mentah ini terhambat total. 20% terhambat total dan ini akan berdampak terhadap penguatan indeks dolar dan menguatnya harga minyak mentah dunia. Sementara itu, melalui media sosial X, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti perkembangan dan dinamika pasar. Ia mengatakan dinamika pasar modal maupun pasar uang kurang menggembirakan, namun menurutnya tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. SBY pun menekankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, dunia usaha, para ekonom harus membangun kesatuan dan saling percaya.
Ya pemirsa, setelah sempat menguat, rupiah hari ini ditutup dengan nilai tukar melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya meminta masyarakat untuk tidak panik. Sementara Apindo mendesak pemerintah agar segera mencari solusi menguatkan rupiah kembali. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa meminta masyarakat tidak perlu panik terkait melemahnya nilai tukar rupiah yang mencetak rekor terendah di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dijumpai di acara Kejaksaan Agung pada hari Rabu, Purbaya menegaskan Indonesia memiliki fondasi ekonomi kuat dan pemerintah tahu betul di mana kelemahannya sehingga Indonesia tidak akan terpuruk lagi seperti krisis tahun 1998. Purbaya pun juga menyebut Kementerian Keuangan akan ikut membantu Bank Indonesia menstabilkan rupiah. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada biaya produksi para pelaku usaha dan berpotensi meningkatnya harga barang produksi hingga pemutusan hubungan kerja. Terkait hal itu, pelaku usaha berharap pemerintah melakukan langkah cepat untuk menjaga menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Batas daya tahan pengusaha itu tentu misalnya seperti harga-harga produk. Selama ini kan dunia usaha masih mencoba ya dengan mengurangi kos operasional, mengurangi biaya-biaya promosi misalnya supaya bisa membantu daripada mengurangi kos sehingga tidak menaikkan harga-harga produk di pasaran atau di konsumen. Tapi kalau nanti ini berkepanjangan, maka tidak tertutup kemungkinan ya dunia usaha itu akan menyesuaikan dengan harga-harga di konsumen. Diketahui per Kamis 14 Mei 2026, rupiah ditutup di level Rp17.529 per dolar Amerika Serikat. Ini membuat rupiah melemah 0,3% dibandingkan penutupan Rabu 13 Mei pada Rp17.476 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat melambungkan harga elektronik hingga lebih dari 50%. Tren kenaikan harga sudah terjadi sejak awal tahun 2026, namun melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini membuat harga elektronik kian meroket. Terkait hal itu, para pedagang melakukan penyesuaian harga jual produk karena modal yang dikeluarkan untuk mengambil barang dari luar negeri juga membengkak. Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat. Mengingat harga barang pokok lainnya juga mulai naik seiring dengan masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Komponen spare part semua mengalami kenaikan yang besar ya. Sejak awal tahun 2026, sejak kebutuhan untuk pembuatan komputer AI untuk seperti SSD, RAM, ditambah sekarang kurs dolar kan mencapai 17.600. Jadi untuk harga tinggi banget ya. Mungkin kalau sebelumnya dijual dengan harga berapa, saat ini di harga berapa? Karena saya base-nya komputer ya, kita contoh untuk di laptop mungkin ya, yang dulu Core i3 mungkin di angka 6 jutaan, saat ini di harga di atas 10 juta. Di tengah ketidakpastian energi global akibat konflik geopolitik, sejumlah kawasan di Indonesia sudah ramai menggunakan compressed natural gas atau CNG sebagai salah satu alternatif pengganti LPG untuk memenuhi operasional dapur. Di Batam, Kepulauan Riau, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memanfaatkan gas bumi dengan sistem CNG dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk mendukung program MPG. Bahkan untuk setiap harinya ada sekitar 14 SPPG di Kota Batam yang melakukan pengisian CNG. Tidak hanya dapur MBG, sejumlah restoran dan hotel juga telah menggunakan CNG sebagai bahan bakar untuk memasak. Meski kini baru melayani hotel, restoran, dan SPPG dalam waktu dekat, PGN berencana akan menyentuh sektor UMKM dan rumah tangga sebagai pengguna CNG.
Di Batam sendiri kita ada 86 pelanggan itu yang sudah berlangganan dengan kita di Batam. Jadi cukup banyak UMKM, industri-industri juga sama menggunakan CNG juga atau natural gas ini sebagai bahan bakar utama mereka. Kalau untuk SPPG sendiri kita ada 10 SPPG yang berjalan sampai saat ini yang menggunakan CNG kita dengan produk sisil dari PGN sendiri.